dari nepotisme yang ada di Indonesia. Hanya sebagian kecil yang kita perlihatkan. Tapi next, di tahun yang akan datang, semua koruptor dan nepotisme akan kami adili. Rakyat yang akan mengadili. Ada seorang anak presiden, gampang kantong kaya, kurang oksigen. Kelakuannya kayak seorang raden, selalu minta upeti, minta sesajen. Dagang martabak hanya kamuflase, usahanya cuci duit dari om dan tante. Hobi mainan, jalan-jalan dan barang branded. Tekan aparat supaya musuh bisa dikawal dead. Yeah, fufu fafa, manusia tak ada guna. Yeah, fufu fafa, nyusahin orang senegara. Ulahnya emang tengil dan tenik, kemarin kabarnya abis tapi dipilih. 1-2 hisap bikin asik, tapi aparat gak berani apa dan nukik. Ada lagi cerita lain yang gurih, dia pernah posting yang menghina presiden terpilih. Mulai dari soal homo dan juga soal kontol, ini anak emang layak diborgol. Seorang anak presiden, gampang tantong gaya kurang oksigen. Kelakuannya kayak seorang raden, selalu minta upeti, minta sesajen. Tukang dagang tabak hanya kamuflase, usahanya cuci duit dari om dan tante. Hobi mainan, jalan-jalan dan barang raden. Tekan aparat supaya musuh bisa dikawal dead. Yeah, fufu fafa, manusia tak ada guna. Yeah, fufu fafa, nyusahin orang. Yeah, fufu fafa, nyusahin orang senegara. Ulahnya emang tengil dan tengik, kemarin kabarnya habis pakai dipiik. 1-2 hisapan bikin asyik, tapi aparat gak berani apa dan nukik. Ada lagi cerita lain yang gurih, dia pernah posting yang menghina presiden terpilih. Mulai dari soal homo dan juga soal kontol, ini anak emang layak diborgol. 2 hisapan bikin asyik, tapi aparat gak berani apa dan nukik. Ada lagi cerita lain yang gurih, dia pernah posting yang menghina presiden terpilih. Mulai dari soal homo dan juga soal kontol, ini anak emang layak diborgol. Mulai dari soal homo dan juga soal kontol, ini anak emang layak diborgol. Kisah menjadi orang hilang. Hari ini Pak Polisi kami minta juga jangan ngurusin kami di sini, ya kan? Tetapi juga ngurusin itu anak presiden yang sedang hilang sampai hari ini. KPK mana KPK? Polisi mana polisi? Kejaksaan mana kejaksaan? Kenapa itu ada diskriminasi hukum? Kenapa ada diskriminasi hukum? Anak-anak presiden Gibran, Kaisang, mantunya Bobi Nasution sampai hari ini tidak sentuh hukum. Apakah ada hukum negeri ini? Apa ada hukum negeri ini? Apa ada hukum negeri ini? Jadi sekali lagi, Kaisang adalah Harun Masiku Jilid 2. Setuju? 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 Saya mau tinggal lihat KPK apa masalah. Bawah sekali ya, Bapak Polisi, KPK dan Kejaksaan, jangan sampai Kaisang itu menjadi Harun Masiku Jilid 2. Kami sampaikan pesan kepada KPK. Kalau hari ini tidak bisa Anda membawa dan mengusut tentang jet pribadi Kaisang, berarti negeri ini tidak hukum. Negeri ini tidak hukum. Negeri ini tidak keadilan. Negeri ini rusak. Oleh itu sekali lagi, tolong kami di atas tertib. Jangan kami di orang-orang menyampaikan pendapat. Penyampaian pendapat itu sesuai dengan konstitusi pasal 8. Ada 3 ciri-ciri setan. Sekali lagi, rezim ini adalah rezim setan. Ciri-ciri setan yang pertama adalah penipu. Ciri-ciri setan adalah yang pertama adalah penipu. Jokowi penipu atau tidak? Penipu. Ciri-ciri yang kedua adalah memutarbalikan fakta. Jokowi suka memutarbalikan fakta atau tidak?
Jadi ini adalah rezim setan. Yang ketiga yang harus kita waspada bahwa rezim ini selalu membuat kita putus asa. Ketika kita demo di mana-mana, ada banyak polisi, ada banyak tantangan supaya kita putus asa. Ini cara-cara setan. Kita putus asa enggak? Mau putus asa enggak? Mau demo lagi enggak? Jangan takut, demo terus. Kita lawan rezim setan sampai tumbang. Rezim setan ini telah mengancam jiwa-jiwa seluruh bangsa Indonesia. Karena kita terancam, kita harus segera melawan saat ini juga. Tidak boleh putus asa. Lawan terus sampai Jokowi tumbang. Ini rezim setan. Kita lawan rezim setan. Ya sekali lagi, kita lawan rezim setan. 3P. Penipu, memutar balik fakta, dan membuat kita putus asa. Jangan sampai putus asa. Lawan terus. Lawan terus. Lawan terus. Sampai tumbang. Sampai tumbang. Gantung Jokowi. Gantung Jokowi. Gantung Jokowi. Merdeka. Merdeka. Rakyat Indonesia sudah jenuh, sudah bosan, sudah muak dengan apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selama 10 tahun terakhir. Yang kalau kita kerucutkan adalah sebuah abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan, adalah sebuah hal yang membawa negara ini menjadi inconstitutional republic atau republik inkonstitusional. Oleh karena itu, bukan hanya sekedar adili, tangkap Jokowi saja, tetapi Jokowi ini perlu untuk segera dieksekusi mati. Hari ini aliansi penggugat kembali mengadakan aksi. Kita ingin memperlihatkan sebagian kecil yang melakukan nepotisme. Di sini ada Joko Widodo, ada Ibu Iriana, ada Kaisang beserta istrinya yang diduga menerima gratifikasi jet pribadi yang sampai sekarang hilang entah kemana. Tapi kita akan temukan karena apa? Karena KPK sudah memanggil mereka. Kita tunggu endingnya Kaisang seperti apa. Ada Paman Usman. Mana Paman Usman? Ada Paman Usman yang meloloskan Gibran sebagai wapres di MK pada Pilpres 2024. Ada Bobi yang diduga sebagai blok Medan menguasai tambang batu bara. Nikel ya, nikel ya Bob ya. Jangan lari dari keadilan rakyat. Karena pada akhirnya pengadilan rakyat yang akan menghakimi. Ketika lembaga hukum tidak bisa melakukan hukum yang sebenarnya, maka rakyat yang akan melakukan pengadilan rakyat. Kita lihat, kita di sini dalam beberapa waktu, seminggu ke belakang, menghadapi berbagai macam masalah yang dimunculkan. Dalam waktu dekat akan datang 10.000 ton beras diimpor. Artinya apa? Artinya petani kita dimatikan dalam keadaan hidup. Petani kita dimatikan dalam keadaan hidup. Dan ini harus menjadi perhatian kita seluruh rakyat Indonesia. Pak Prabowo harus meninggalkan legasi buruk Joko Widodo jika dia pemerintahannya ingin selamat. Yang terakhir untuk kita semua, 2025 akan ada krisis. Kenapa? Karena era Joko Widodo telah menumpuk hutang, kita telah tercekik oleh rentenir global yang tentunya akan diwariskan ke era berikutnya, dan tentunya juga akan menjadi tekanan untuk seluruh rakyat Indonesia. Perhatian untuk seluruh rakyat Indonesia, kita ada di era yang terburuk dan kita akan menghadapi era terburuk untuk anak-anak kita. KKN adalah hal yang sangat berat yang merusak negara kita. Tahu nggak kenapa korupsi tidak pernah terangkat? Karena yang melakukan itu adalah ya mereka juga. Dan kemudian kalau kita menganggap hal ini adalah remeh, kita akan menunggu kehancuran dari negara
kita. Jangan dianggap remeh terhadap KKN. Ada seorang anak presiden, gampang kau tumpayang, kurang oksigen. Kelakuannya kayak seorang raden, selalu minta upeti, minta sesajen. Dagang martabak hanya kamuflase, usahanya cuci duit dari om dan tante. Hobi mainan, jalan-jalan dan barang branded, tekan aparat supaya musuh bisa dikrawal dead. Yeah, fufu fafa, manusia tak ada guna. Yeah, fufu fafa, nyusahin orang senegara. Ulahnya emang tengil dan tenik, kemarin kabarnya abis tapi dipilih. 1-2 hisap bikin asik, tapi aparat gak berani apa dan nukik. Ada lagi cerita lain yang gurih, dia pernah posting yang menghina presiden terpilih. Mulai dari soal homo dan juga soal kontol, ini anak emang layak diborgol. Seorang anak presiden, gampang tatung gaya kurang oksigen. Kelakuannya kayak seorang raden, selalu minta upeti, minta sesajen. Tak ada martabak, hanya kamuflase, usahanya cuci duit dari om dan tante. Hobi mainan, jalan-jalan dan barang radet, tekan aparat supaya musuh bisa digrawang dead. Yeah, fufu fafa, manusia tak ada guna. Yeah, fufu fafa, nyusahin orang. Yeah, fufu fafa, nyusahin orang senegara. Ulahnya emang tengil dan tengik, kemarin kabarnya habis papi dipidik. 1-2 hisapan bikin asyik, tapi aparat gak berani apa dan nukik. Ada lagi cerita lain yang gurih, dia pernah posting yang menghina presiden terpilih. Mulai dari soal homo dan juga soal kontol, ini anak emang layak diborgol. 2 hisapan bikin asyik, tapi aparat gak berani apa dan nukik. Ada lagi cerita lain yang gurih, dia pernah posting yang menghina presiden terpilih. Mulai dari soal homo dan juga soal kontol, ini anak emang layak diborgol. Mulai dari soal homo dan juga soal kontol, ini anak emang layak diborgol.